Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Caritra Yulia Dinwardi Hastri Delavani SSN dari SMK Negeri 8 Surakarta, calon guru penggerak angkatan 11 Provinsi Jawa Tengah. Saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata budaya positif di SMK Negeri 8 Surakarta. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Keyakinan sekolah atau kelas, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Motivasi perilaku manusia. 3. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kebutuhan dasar manusia. Pernyataan: ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia antara lain bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas
dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus membolos? Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak. Selamat siang, Bapak Ibu. Yang pertama, dan yang sangat dalam kegiatan sosialisasi aksi nyata budaya positif yang sebagai rangkaian dari tugas calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2020. Sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang utama. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Ya. Sebelumnya, marilah kita berdiri dahulu dan yuk senyum selama 30 detik. Yuk. Ya, karena kita dari pagi semuanya sedang dengan kegiatan kita. Marilah kita senyum dulu dalam 30 detik. Ya. Coba ini ya, hitungi. Ya. Yuk silakan mulai. Ya, untuk kesepakatan diseminasi ya, akan saya bagikan. Monggo kesepakatan bisa ditulis saja.
Kesepakatannya apa? Tidak kami sendiri. Tidak boleh. Sudah boleh. Memperhatikan tindakan yang dilakukan. Itu dua Mas. Ya? Dua. Ujian jangan Mana Pak? tentuin langsung. Excel sudah? Baru satu. Bulan aja. Harus fokus. Setuju lagi. Jangan baper. Ya yuk, jangan baper. Terima kasih. Bagaimana materi sekarang memperhatikan Ini hasil kesepakatannya memperhatikan materi, tidak boleh kami sendiri, yang dengan senyum, disiplin waktu, membudayakan kata tolong, maaf, terima kasih, kemudian santai dengan senyum, harus fokus, jangan baper, melaksanakan dan mengikuti kegiatan sama dengan fokus dan tenang, mengikuti diseminasi dengan serius, harus full senyum, sentimen full argumen, menghargai pembawa materi. Ya, terima kasih. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijadikan dijalankan dengan menerapkan konsep ini seperti 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Keyakinan sekolah, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol institusi, 6. Seketika institusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Dan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ini untuk profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu sudah hafal ya Pak Satya? Coba semuanya menyanyikan dengan lagu. Tapi ini biasanya nggak panggil. Belajar Pancasila ya Pak. Yang bertakwa pada Tuhan. Kreatif dan berlawan. Ya.
Sekali lagi ya, sama-sama ya. Tapi nanti kalau loncat ya. Ya, 1, 2, 3. Sila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beramal mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, next motivasi perilaku manusia. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Satu, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Next. Ya, ini ada studi kasus. Ya. Ini seorang siswa yang bernama Mandala ketahuan melakukan kecurangan dengan contek pada saat pelaksanaan tes mengambil akhir semester. Kemudian saat itu siswa tersebut membawa catatan kecil dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas itu. Ini alasannya adalah pelajarannya begitu sulit, jadi memutuskan untuk membawa catatan kecil. Untuk kedepannya, Mandala akan belajar lebih tekun dan bertanya kepada guru mapel apabila belum paham tentang materi belajar. Kemudian posisi kontrol restitusi. Ini ada 5 kontrol restitusi. Guru sebagai penghubung, kemudian guru sebagai pembuat mereka bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dan ini ada motivasi, kemudian identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan juga seperti itu. Ini guru membuat gerakan seperti ini untuk mengobservasi kulitnya satu persatu. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Di antara 5 posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain posisi manajer, mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ini segitiga restitusi, tahapan dalam segitiga restitusi sebagai berikut dari Bapak Ibu.
menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kemudian menstabilkan identitas ada 5 poin. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri seperti itu? Kita bertanya kepada murid. Ini validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan memahami kebutuhan murid atau anak. Ini validasi tindakan yang salah. Ini bisa ditanyakan kepada murid, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi ditambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus bolos? Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak-anak, memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sebelah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Untuk pendekatan positif adalah sesuatu yang sangat sensitif, karena ada beberapa hal yang harus dilakukan tentang konsekuensi logis dari pendekatan positif. Pertanyaannya adalah konsekuensi logis seperti apa yang mestinya sebagai guru kita lakukan sesuai dengan melawan semangat disiplin positif. Bu, saya mau tanya, kalau misalkan anak itu belum memahami latar belakang yang melakukan kesalahan, gimana sikapnya bisa melakukan? Terima kasih. Itu yang perlu saya tanyakan. Misalnya anak itu berbuat salah, dipanggil jenengan kasih peringatan, besok ada begitu lagi, harus gimana bersikapnya? Ya, terima kasih Pak Rizal atas pertanyaannya.
Jadi kalau ada permasalahan tentang siswa punya suatu kesalahan atau mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh sekolah, kita sebagai warga sekolah tentunya kita sebagai guru tidak boleh langsung memberikan hukuman. Jadi seperti yang disampaikan Pak Rizal tadi, untuk konsekuensi logis. Ya, untuk menerapkan konsekuensi logis itu harus ada pemahaman atau edukasi kepada semua warga sekolah, kemudian kepada semua orang tua, itu bahwa sudah ada kesepakatan. Misalnya anak itu terlambat sekolah, nah itu ada konsekuensi logis apabila anak itu terlambat sekolah. Misalnya gerbang ditutup jam 7, itu sesuai kesepakatan, berarti anak harus belajar di rumah, ya harus transparan, harus tidak sesuai, tidak menggunakan kekerasan. Jadi konsekuensi logisnya itu harus benar-benar sudah disepakati bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusuf sudah apabila anak itu tidak mengetahui latar belakang permasalahan itu, kita sebagai guru itu harus melakukan bisa dengan tiga institusi ini hal dalam tiga institusi, mengambilkan identitas, kemudian validasi datanya salah, menanyakan keyakinan, itu ada tiga itu kita lakukan dengan anak itu kita panggil. Terus bagaimana? Nah, apakah kamu itu tahu maksud dari ibu memanggil orang ini? Nah, itu dan pelan-pelan kita bertanya, kemudian menanyakan apa yang kamu lakukan kemarin atau tadi, seperti itu. Dia langsung menjawab dengan jujur apa yang dia lakukan. Kemudian kita memberikan kenapa hal itu kamu lakukan. Nah, kemudian menanyakan keyakinan apakah itu baik kamu lakukan. Jadi ada tahapan-tahapan yang anak itu diberikan untuk menyampaikan hal-hal yang mereka lakukan. Terima kasih pertanyaannya Pak Jep. Jadi kalau anak itu sudah melakukan kesalahan, kemudian besoknya diulangi lagi, itu pertama kali kita panggil dulu, beri pemahaman. Tetapi kalau misal anak misalkan contoh aja, anak itu tidak ikut pembelajaran dan akhirnya melarikan diri lewat lompat pagar, sudah kita panggil, berikan edukasi ke anak tersebut, kemudian diulangi lagi, kita panggil orang tuanya beserta anaknya, ya. Jadi kita juga berikan pendampingan kepada mereka dan memberikan pemahaman bahwa hal-hal seperti itu adalah salah dan menyimpang pada peraturan yang ada. Itu jadi nanti ada surat pernyataan yang nantinya tidak akan terulang lagi oleh anak tersebut karena hal itu, kesalahan itu juga diketahui oleh orang tua. Jadi apabila nanti diulangi kembali yang ketiga kalinya, itu orang tua berhak untuk kita kembalikan kepada orang tua untuk didampingi anak tersebut. Jadi anak tersebut dikembalikan kepada orang tua. Kalau memang benar-benar anak itu tidak bisa diarahkan yang baik, seperti itu Pak. Sudah Bapak Ibu, terima kasih untuk diseminasi pada siang kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya di SMK di Selatan Sumatera.